Hai guys, balik sama gue William Sudana. Di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUSD di minggu kedua ya, bulan Januari. Karena minggu pertamanya kan masuk kemarin ya kan. Dan sekarang kita mau bahas perjalanan di bulan Januari ini bakal ke arah mana. Oke, langsung mulai aja videonya. Sebagaimana di last video gue ya, di poin di sini ya, terminal akhir gold kan ya, ternyata weekly-nya itu berujung kecil sideways, nggak kemana-mana, walaupun di tanggal sebelumnya itu lumayan deras juga penurunannya gitu. Tapi memang akhir tahun udah nggak deras-deras banget lah gitu ya, sehingga dia nggak sejauh itulah turunnya gitu. Tapi kita bisa memantau karena semuanya udah berjalan di time frame yang baru ya kan, berarti kan tahun yang baru, semester yang baru, kuartal yang baru, bulan yang baru, dan masuk video ini sekarang minggu yang baru juga. Oke? Dan untuk memulai semuanya itu, gue pengen remind kalian bahwa udah ada video baru lagi ya nih kan ya. Yakin harga XA udah akan meledak di 3.000. Ini adalah video alur cerita ya untuk sepanjang tahun 2025, sebagaimana udah banyak pernah dibahas kan, dan ini udah masuk ke dalam traditional media Kopda. Ini eksklusif konten ya guys ya, member only videos. Jadi kalian bisa mampir langsung klik join button di sini. Kemudian yang eksklusif nih 39.000 40.000 only gitu ya. Ini videonya lumayan panjang, ada sekitar 34 menit. Kita bahas bongkar, ada beberapa analisa yang gue bagikan di situ, dari sisi timingnya, dari sisi range-nya, dari sisi analisa teknikalnya juga gimana, supaya kita time frame besar, jadi karena kita bisa tahu nih kira-kira bottomnya kira-kira daerah mana. Oke? Tapi untuk video yang ini, yang video yang sekarang kalian lagi tonton ini kita ngomong tentang mingguan aja, jadi skala lebih kecil. Jadi kalau kalian pengen lihat ini video eksklusif yang gue buat, silakan langsung join ke eksklusif member level 2, 40.000 per bulan, langsung klik aja. Oke? Oke, langsung kita mulai videonya. Kalau misalnya kita perhatikan dari monthly ini, seriously ini udah ada candle retest, candle reverse. Ini ada candle retest ya. Kemudian ini udah masuk, kira-kira bakal turun atau enggak nih gitu. Oke, kalau di sini kita ngelihat, ini gue matiin dulu. Salah. Oke, kalau kita perhatiin di monthly, ini kita tuh udah kena nih. Area pivot monthly-nya ini udah kena di sini ya. Pivot kuartal juga mepet di sini juga. Tapi sayangnya kemarin tuh dia mau naik tinggi dibanting ya di hari Jumat ya. Karena ketahan sama BC quarter dan BC monthly. Ini adalah top central pivot, central pivot range dari quarter monthly dan quarter, karena mereka itu berdekatan sekali gitu. Dimana kalau kita tahu monthly ini adalah communicate down ya. Walaupun kita tahu bahwa ini lumayan shadow seperti ini biasanya mungkin akan ditutupin juga, tapi di bawah juga masih ada, dan ini masih ada nyisa nih ya, yang shadow di bawah sini nih. Mungkin kita kejar, coba hopefully mungkin cek bawah gitu. Kita cek ke weekly-nya minggu depan ya. Minggu depan sih menurut gua, karena dia udah parah besar ya kan, berujung ya, ntar kita ngintip belum ntar nih. Ini tutup tahun kita tuh biru ya, biru di sini nih 26 24. Nggak nyampe 50, nggak nyampe atas sih, nggak nyampe 25-50 juga nggak nyampe, 26-50 juga nggak nyampe, gantung-gantung. Tapi nyampenya pas hari Kamisnya, cuman delay sehari ke 26-50 ya. Lumayan ini drastis banget nih pergerakannya ya. Dari sini sih sebenarnya, dari 25-584 dia nggak mau langsung dikasih ke bawah 25-50, benar-benar sangat di delay banget sama marketnya, dibawa lagi ke atas. Dan kalau kita perhatikan di sini, kayaknya ntar di sini ya kayaknya. Gue udah pernah gambar kayak buat kalian. Nah ini gue udah pernah gambar buat kalian. Ini kan kalau kita ngeliat daily ini drop, base drop ya. Seharusnya bisa katakan di sini nih dropnya nih, tep gitu kan. Untuk lanjut lagi ke bawah. Gitu. Nah sekarang posisinya gimana? Dari sisi daily ini kita lihat. Dia itu masih bermain-main di arah sini ya. Ini dia cuma nge-tap sedikit, fake break, balik lagi ke bawah. Dan lumayan kalau misalnya gue pribadi hari Jumat kemarin itu dapat dari atas sini ya, 26.40
26 berapa ya, 50-an nggak salah deh. 50-an dapat setup sell banting sampai 45. Di grup yang eksklusif ZFX pun kita udah call juga di area situ untuk target di 43-an ya, yang itu akhirnya kejemput, tapi bottomnya sampai kemarin sampai 36 gitu. Which di sini area 33 tuh juga area yang menarik ya, area 33. Area 33 itu menarik juga untuk kita pantau nih di sini. Ya, 33 yang hopefully bisa dikejar nih di besok mungkin pas buka market ya. Hopefully di situ baru mungkin kita bisa cari area buy-nya. Oke. Jadi untuk di weekly sendiri kita masih ngelihat adanya candle besar yang belum pecah. Ini di sini ya. Nih, ini di weekly. 1 2 3 4 5 6 gitu. 6 minggu masih dalam range di sini. Gede banget 2715 sampai 2567, which menurut gua ini tantangan besar banget. Selama kita belum pecahin ini, maka kita masih akan main-main di area-area sini ya, di candle bullish biru itu. So turun ke daily-nya memang itu tantangannya sendiri ya. Tapi kalau buat gue sih masih akan ada chance untuk kejar ke bawah sesuai dengan timing monthly-nya ya, karena belum ada tanda apa-apapun. Kalau kita ngelihat di H4 sendiri, ini kemarin nih marking di sini entry sell BBMA H4, tapi udah sempat kena SL ya, jadi gua kejar di atas lagi. Ini lumayan valid ini untuk BBMA ya. Tapi di sini kita lihat penurunan, oke. H4 drastis ini masih bisa ketahan di sini nih berarti ya, di area kecil ini. Ya kan 2636. Jadi probably sih kalau kita ngelihat di sini ada value gap kecil lagi, bisa menjadi area pantulan untuk ini ke atas baru ke bawah lagi, karena daily-nya pun dia ada di ini kan masih area daily nih ya kan. Hukum jikanya down, maka untuk dia naik sedikit sampai ke H4 nya ini mana nih, 2648 sampai 2650 ya, which area bagus juga itu. Sebentar, kalau kita lihat di daily-nya sendiri ada apa? Di daily ya ini sekitar 2644 itu area pivot, naik dikit ya 2647 itu TC-nya. Kayak gitu. Ya, jadi ini bisa jadi pantauan, area pantauan. Kalau misalnya dikasih ke sini boleh menjadi area pantauan untuk sell. Selama belum ada setup sell jangan masuk. Ini hanya menjadi area pantauan ya. Target ke 2628 ini bisa nih 2633. 2633 mana 2633 itu menurut gue seksi banget areanya. Kemudian 26 di sini juga bisa menjadi nextnya. Ini berdekatan dengan 2628 ya. Jadi kalau misalnya di sini jebol, lanjut ke sini. Gitu. Oke. Ini juga banyak area base di sini, previous base ya. Daily-nya di situ. Kemudian ini close dulu, matiin aja biar nggak pusing. Untuk weekly sendiri kita lihat dia karena dia posisinya adalah hukum jikanya up ya untuk weekly ya, maka kita bisa pantau untuk area busurnya. Oke. Area busur weekly itu ada di 2621 ya. 2621 dengan posisi LW weekly-nya ada di sini 2596, 2604. Maka kalau kita mau ngantri di weekly, kita pantau dulu area-area di sini. Mana tadi? Nah, ini 2621. Oke. Kemudian ini kapan weekly kapan ini? Oh, salah coy, maaf. Nah, salah. 2632, sorry, ini 2632. 2631 ya, 2631. Kemudian untuk ini S1-nya 2598. 2598. Kemudian ini 2668. Masih tetap menurut gue daerah yang kemarin sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak gimana-gimana banget ya. Nih 2668 ya kan. Dia masih cuman ciduk sedikit doang. Terus kemudian 2598 masih di bawah gitu. Jadi kita lihat dulu pergerakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabunya. Sejauh apa dia turun. Oke. Kalau dia bisa break, karena ini tipis banget ya LB weekly-nya sama si itu, maka ada potensi dia kalau kayak satu bisa bablasin ke LB weekly-nya. LB weekly mana? 2596 kan. Beda tipis banget, beda dikit banget. Jadi ini sangat rawan kalau menurut gua.
karena ini candle gantung juga kayak gitu. Dan di minggu depan itu ada NFP guys gitu. Jadi kalau ekspektasi gue sih menuju NFP ini bakal sangat bolak-balik mondar-mandir ya. Dan rasa-rasanya sih NFP-nya bisa kejar bawah gitu. Karena data-data yang dirilis belakangan ini kayak bagus-bagus. Jadi kita bisa mantau bareng-bareng kira-kira nanti price actionnya seperti apa gitu. Karena kita masih balik lagi di area drop base drop daily gitu. Walaupun ini ada fair value gap, di sini ada fair value gap nih. Di sini ada fair value gap ya nih. Dia kan di 2664 ya, apa 2674 ya. 2674. Ya 2674 juga boleh dipantau lah. Kalau kita ngeliat, sebentar kita ngeliat sisa-sisanya. Kalau menurut gua sih iya, ini 2625 ya, tadi 2623, ini juga seksi. Kemudian untuk atas 2658, 2652, previous resistance-nya 2670 sih nggak ada ya. Jadi kalau dia mau ke atas berarti mungkinnya adalah ke 2680 guys. Gitu. Jadi perlu hati-hati juga kita di situ ya. 280 ada di sini ya. 280. Nah, area di sini yang perlu dipantau berarti. Ada di sini 280-an. Karena 2670 nggak ada strong previous resistance marketnya. Gitu. Tapi kalau kita lihat di sini sih kecenderungannya menurut gue banyak PR di bawah ya. Ini ada 2633 ya, tadi gue bilang. Kemudian ada 2625, 2623. Ini ada base di sini, ini juga masih base, tembus. Karena kalau misalnya kita perhatikan, ini semua, mana ya? Ini kali ya. Ini semua ya. Ini adalah dolar. Aduh, warnanya nggak asik. Harus diganti dulu semua set template gua berarti ini. Kuning. Nah, ini semua adalah liquidity. Ya. Liquidity. Dan kalau misalnya kita mengacu bahwa ini high valid ya harusnya ya, high valid ya ke sini ya. Kalau mengacu ke sini ini udah kena 1618-nya. Dan 1618-nya, coba ini pullback-nya 2616, 2610 ya. Maka ini masih di area golden ratio. Jadi kalau misalnya dia turun sampai 26225, 2622 itu kita lihat apakah dia mantul. Kalau dia turun di sini mantul, tak ada setup buy, baru kita ambil mantul kita di atas. Gitu. Maka perjalanan kita akan seperti itu perkiraannya ya. Jadi minggu depan kita update lagi perjalanannya. So buat kalian yang jangan lupa untuk subscribe, join di sini ya untuk nonton video yang ini. Please tonton, bisa menjadi insight buat kalian perjalanan setahun seperti apa. Dan gue pengen remind juga arah market udah nggak ada group discussion-nya, hanya ada broadcast channel gitu. Kalau misalnya mau ngobrol secara langsung, kalian bisa join referral ZFX yang ada di video description, atau kalian mau join Valbury juga boleh. Di sana juga ada XM ya, apapun itu ya referral di bawah situ, kalian bisa nanti japri gue di @william_sudani Telegram. Setelah itu gue bisa invite kalian ke dalam grup. Oke, tapi kalau misalnya enggak, emang gue tutup aja gitu grup discussion-nya supaya lebih menikmati buat mereka yang mau serius saja. Oke, jangan lupa di subscribe dan terus juga pandangan kalian kira-kira minggu depan goldnya bakal kemana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.